Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang menciptakan langit bumi beserta isinya, Allah yang memelihara kehidupan kami dulu, sekarang, dan selama-lamanya, Allah yang kasih-Nya kami kenal dalam pemeliharaan karya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Kami bersyukur dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini diberi kembali waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan bahkan pada kesempatan ini Kau juga akan menyatakan maksud kehendak isi hati melalui pemberitaan sabda Tuhan. Oleh karena ya Tuhan Allah, berfirman-Lah bagi kami sekalian, karena kami siap untuk mendengar. Urapi hamba ini dan biar kiranya apa yang hamba ini akan sampaikan itu benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami manusia. Tuhan memberkati seluruh anggota jemaat. Tuhan menjauhkan kami semua dari segala roh rusak, roh di udara, roh yang akan mengganggu jalannya pemberitaan sabda Tuhan. Engkau sendiri yang akan menutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Anak Domba. Bersabda ya Tuhan, di mana percaya kami sudah mengajarkan kepada kami bahwa segala tulisan yang telah Kau ilhamkan itu akan bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan bahkan mendidik kami semua di dalam kebenaran Yesus Kristus Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang sejati. Amin. Amin. Kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan 30. Saya akan membacakan sabda Tuhan pada kita sekalian. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat 30, demikian sabda Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggil. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, pembacaan sabda Tuhan bagi kita, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, yang merenungkan dan yang juga melakukan sabda Tuhan ini di dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, sabda abadi. Sabdamu
Kita sudah bersama-sama membaca bagian sabda Tuhan yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Namun sebelum bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan sedikit melihat pada sebuah keberagaman dan juga kekayaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Salah satu contohnya saya mengambil salah satu suku sebagai contoh. Suku Jawa itu kaya sekali dengan tradisi, dengan kebudayaan, dengan kesenian, dengan ajaran-ajaran luhur yang juga disampaikan oleh para nenek moyang untuk bukan hanya saja dibaca tetapi dihidupi. Dalam kehidupan masyarakat Jawa itu juga ada sebuah tradisi kesenian yang sampai hari ini terus diuri-uri. Diuri-uri itu artinya dilestarikan, dirawat, dijaga. Meskipun kalau untuk generasi sekarang ini yang begitu-begitu itu kayaknya kurang menarik, apalagi kesenian yang saya membicarakan ini jenisnya wayang kulit. Wayang kulit itu hanya akan menjadi kelangannya para orang tua, para sepuh. Kalau yang muda-muda itu sekarang bukan wayang, jaranan. Syukur-syukur wayang nonton memang jadi sisa. Ada informasi di desa sebelah ada jaranan, maka jam piro jam 8 bengi dibelani sampai jam 12 bengi, jam 1 bengi eksis. Kesempatan nih buat konten. Nah, kenapa saya mengambil Jawa? Apakah tidak ada suku lain yang bisa saya jadikan sebagai contoh? Kebetulan ini memang pengajarannya dari Jawa, Bapak Ibu. Jadi kalau saya mencari dari suku yang lain tentu tidak akan tepat. Bukan saya sedang membaik-baikkan suku Jawa dan kemudian mendiskreditkan suku tertentu, tidak. Ini hanya sebagai sebuah contoh saja, sebagai sebuah bentuk penghargaan. Nah, kembali kepada seni dan budaya yang dimiliki oleh orang Jawa tadi. Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah pementasan wayang kulit itu akan selalu si dalang ini memerankan sebuah cerita, sebuah lakon.
Sehingga pementasan itu akan menjadi sebuah pengajaran. Nah, dan dalam pembahasan pagi hari ini saya hanya ingin menyampaikan ada sebuah lakon yang dalam pementasan wayang kulit itu kurang lebih lakonan Wahyu Mahkotane Kromo. Ini saya ngomong wayang, adalah saya ngomong rasanya wayang, repot ini saya. Ya. Ada yang pernah mendengar itu Wahyu Mahkotane Kromo dalam pentas wayang kulit? Wahyu kalau sebo. Wah, kabine gawe kocok. Kumbu Karno gugur, ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, Wahyu Mahkotane Kromo ini sebuah lakon yang menurut saya berat. Kenapa berat? Karena dalam lakon ini si Kresna itu memberikan wejangan kepada Arjuna. Sebuah wejangan yang diberikan kepada Arjuna, salah satu dari Pandawa 5, ketika ia akan tampil sebagai seorang pemimpin. Dan wejangan yang diberikan oleh Kresna kepada Arjuna ini itu sering disebut sebagai hasta brata. Hasta brata, kita tahu hasta itu berapa? Ya, 10 paton nih. Nah, hasta itu 8. Ya. Jadi 8 pengajaran yang diberikan oleh Kresna kepada Arjuna. Apa pengajarannya? Bapak Saudara, ya, ini saya pakai bahasa Jawa, tapi saya juga nanti sebisa mungkin akan menjelaskan apa maksudnya itu, supaya yang dari luar suku Jawa juga bisa memahami. Yang pertama, Kresna bilang kepada Arjuna itu Kadya Surya. Jadi Kadya Surya ini apa? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini kurang lebih serupa matahari. Kenapa kok seorang pemimpin itu harus serupa matahari, harus Kadya Surya? Karena ternyata matahari itu punya sifat menerangi. Matahari itu punya sifat memberi kehangatan. Matahari itu menumbuhkan kehidupan. Bapak Ibu nanam singkong, dan di sekitar tanaman singkong Bapak Ibu itu penuh dengan yong-yongan. Itu mulai unting-untingan, gak lemu. Dan itu fakta, itu bukti.
Maka biasanya orang akan merempeli dahan-dahan yang ngeyomi itu supaya ada sinar matahari masuk, supaya perkembangan pertumbuhannya juga menjadi baik. Jadi Kadya Surya itu punya tujuan, hai kamu Arjuna, kalau kamu nanti menjadi seorang pemimpin, maka kamu harus bisa memerangi orang-orang yang kau pimpin. Kamu dan kehadiranmu harus bisa menciptakan suasana hangat di tengah-tengah komunitas orang yang kau pimpin. Kepemimpinanmu itu juga hendaknya melahirkan kehidupan. Mau kemana? Bukan malah sebaliknya. Itu Kadya Surya. Lalu yang kedua, Kresna juga bilang kepada Arjuna bahwa Arjuna harus menjadi Kadya Candra. Bapak Ibu tahu apa itu Candra? Candra tahu hidup. Tidak tahu. Itu orang Jawa dan Jawa ya. Maaf ya, guyon ya. Tapi kenyataannya memang begitu kayaknya. Iya. Saya juga ya begitu, Jawa ya Jawa itu. Iya. Iya. Wis ora Jawa itu. Kadya Candra itu ada yang punya, Bapak itu punya namanya Candra? Enggak ada. Candra itu artinya rembulan. Condro Kirono panggil. Nah, jadi sifatnya rembulan ini apa? Sifatnya rembulan ini menciptakan suasana teduh, suasana damai, suasana cinta, suasana sabar, suasana keindahan. Dulu sebelum ada HP, orang itu orang pacaran itu di bawah sinar rembulan. Sepasang remaja memadu kasih, ya. Iya, banyak orang yang menulis buku karena terinspirasi dari rembulan. Ada telah berdanding di rembulan bersinar lagi, kan? Gitu. Tapi rupa-rupanya bahwa semua ada dicipta oleh Tuhan itu bukan kebetulan, Bapak Ibu. Karena kemudian ternyata ketika kita menggalinya dengan lebih sungguh, ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari sana. Bahwa seorang pemimpin, dengan kata lain kan, kalau kita diminta untuk menjadi Kadya Candra itu berarti bahwa seorang pemimpin itu harus bisa menciptakan suasana teduh, suasana damai, suasana cinta, suasana sabar dan indah. Itu yang disampaikan Kresna kepada Arjuna. Lalu yang ketiga, Kadya Kartika. Ada yang punya anak Kartika namanya? Enggak ada juga. Iya, namanya nama-nama keren sekarang ini ya. Juseli, Josefi. Angel-angel nama sekarang di sini. Saya tuh sering baptis dengan nama yang sulit saya kejar. Ketika saya khotbah saya tanya, ini artinya apa?
gede-gede wong tuane. Lho. Lah guys seneng gua anake dhewe ora ngerti artine piye. Ya. Bahwa pemberian sebuah nama kepada anak-anak itu juga punya maksud dan tujuan. Seperti orang tua saya memberi nama saya Yehuda Catur Pokok. Yehuda itu singa dari Yehuda, Catur itu anak keempat. Rumpokonya ini yang berapa? Kenapa? Karena di balik nama Rumpoko itu ada maksud dan arti dan tujuan orang tua saya. Bahwa si Yehuda Catur Rumpoko ini diharapkan menjadi sesuatu yang bisa merangkai menjadi si Yehuda Catur Rumpoko ini adalah seorang anak yang diharapkan mampu merangkai sesuatu menjadi indah. Orang jubir. Lihat. Saya ketemu nih ngomong saya setreng apa yang mumet saya. Yo apa nih sih tak rangkai ya nih. Nah, Kartika itu artinya bintang. Kartika kapaksi itu kan di lambang-lambang simbol-simbol angkatan bersenjata kita itu ada. Ya. Nah, bintang ini sifatnya apa? Bintang ini ternyata sifatnya memberi arah atau menjadi teladan. Bapak Ibu mendengar atau pernah mengingat cerita tentang orang-orang Majus dalam peristiwa kelahiran Yesus? Untuk bisa menjumpai bayi Yesus, apa yang menuntunnya? Bintang itu. Jadi sangat jelas kalau bintang itu bisa memberi arah menjadi teladan. Ikuti cahaya bintang maka kamu tidak kesasar. Kurang lebih kan pengertiannya orang-orang Majus saat itu begitu. Nah, jadi seorang pemimpin ini juga harus mampu memberi arah, harus mampu menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Lalu yang keempat itu Kadyo Samirono. Ya. Samirono ini bukan sama dengan Samir ini ya. Rono, bukan? Apakah itu Samirono? Samirono itu artinya angin. Di Jogja itu ada desa yang namanya Samirono Baru. Jadi Samirono ini punya sifat apa? Samirono ini ternyata punya sifat mengisi kosongan, memberi nafas. Peristiwa penciptaan, manusia dicipta dari mana? Dari debu, tanah. Lalu setelah itu apa yang dilakukan Allah? Dia menghembuskan nafas. Jadi dengan kata lain, kalau Krishna meminta Arjuna untuk menjadi Kadyo Samirono, itu artinya bahwa ketika kita hadir menjadi seorang pemimpin, maka ya kita juga harus bisa mengisi kekosongan, memberi ruang hidup kepada orang-orang yang dipimpin. Nah, kalau kita bicara soal kepemimpinan apa yang disampaikan Tuhan Yesus,
Artinya ada banyak orang yang menggunakan dan menyalahgunakan kekuasaan hukum untuk memimpin secara sewenang-wenang, secara otoriter. Seorang pemimpin yang baik, dia harus bisa mengisi kekosongan. Orang del-delan, orang jaga, dia proaktif dalam berinisiatif. Dia melakukan bukan karena diperintah, tetapi karena kesadaran. Karena itu adalah tanggung jawab. Lalu yang berikutnya Kadiotirta. Apa Tirta? Tirta Amrita, Tirta Permitasari. Tirta itu artinya seperti air. Ya. Jadi air ini punya makna yang berorientasi ke bawah, yang bersifat adil, jujur, luas, dan juga bisa menyesuaikan bentuk serta ya bersifat membersihkan. Ulang kerja dari ladang, apa yang dibaca? Air. Untuk apa? Kemungkinannya dua. Untuk menghilangkan rasa dahaga, atau kemungkinan kedua untuk membersihkan diri kita yang kotor karena terkena debu dan tanah. Jadi kalau kemudian Kresna meminta Arjuna ini agar dia juga bisa menjadi seperti air, maka bahwa setiap kepemimpinan yang dijalankan itu harus berorientasi pada orang-orang yang dipimpin. Kita selalu melihat air itu akan selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu sebenarnya orientasinya adalah bahwa sesuatu kepemimpinan itu hanya dijalankan dalam rangka mensejahterakan, dalam rangka membangun, dalam rangka menciptakan suasana adil, jujur dalam kehidupan orang-orang yang dipimpin. Dan yang berikutnya, Kresna bilang kepada Arjuna kalau kamu itu juga harus menjadi Kadiodaha. Oke, yang tahu Dharma? Ya, apa Pak Gandhi? Ini bukan Dharma, Dahono. Dahono. Ya. Api. Iya. Jadi Kadiodaha itu serupa api. Nah, api ini punya sifat apa? Punya sifat tegas, punya sifat mampu menegakkan kebenaran. Apa jadinya kalau kita punya pemimpin yang tidak tegas? Pasti bingung kita. Apa jadinya kalau kita punya pemimpin yang tidak berani untuk menyuarakan kebenaran? Maka orang-orang yang akan dipimpin itu akan
akan hidup dalam kebingungan. Orang-orang yang dipimpin ini pasti akan menjadi orang yang tidak punya prinsip dalam kehidupannya. Orang ngalor orang itu, rupa-rupa gedang, kan gitu. Kenapa? Karena dia mau meneladani pemimpinnya, tetapi pemimpinnya sendiri tidak punya ketegasan. Pemimpinnya tidak berani untuk menyuarakan suara kebenaran. Jika iya, katakan dia, jika tidak, katakan tidak. Karena yang keluar daripada itu selebihnya dari sejarah. Jadi pemimpin itu ya harus punya sifat tegas, meskipun ketegasan itu seringkali disalah arti, disalah mengerti. Matos, ya kan? Rapena. Nah, itu. Lalu yang berikutnya Kadyo Samudro. Ya, Samudro itu apa? Ya, Samudro itu laut. Ya, jadi laut ini sebenarnya orientasinya lebih kepada berwawasan luas yang bisa menampung masukan, bersifat dinamis. Jadi laut itu kan akan selalu menjadi muara dari pertemuan air bening dan air butak, gitu. Menjadi tempat akhir. Dan memang begitu, ada kalau ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita tuh ya ketemu orang-orang yang baik saja. Kita juga kadang-kadang bertemu dengan orang-orang yang tidak baik. Tetapi dalam ketidakbaikan dan kebaikan yang diperhadapkan di depan, apakah kita juga punya wawasan yang luas dalam menyikapi? Diwajuli tonggone lekai hal. Seorang pemimpin yang baik tidak tentu serta merta akan menerima informasi. Dia pasti akan mencari informasi kembali. Dia akan mencari fakta, tidak langsung menjatuhkan vonis dan menghukum. Dia bersifat dinamis. Karena dia menampung aspirasi semua orang. Dan yang berikutnya itu Kadyo Bathara. Apa itu Bathara? Ya, tanah atau bumi. Jadi serupa bumi, Kadyo Bathara menjadi serupa bumi. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kemudian Kresna bilang ke Arjuna, kamu harus Kadyo Bathara, itu kamu harus menjadi tempat berpijak dan juga mampu menyediakan tempat hidup dan ruang gerak bagi semua orang. Kalau saya menjadi pemimpin kayak seperti ini, Bapak Ibu mundur kayaknya dari pemimpin. Wes masuk baik Pak, abot sebeli, ya kan? Iya. Kenapa? Pemimpin itu gampang lupro, pemimpin itu gampang nyerah, pemimpin itu gampang putus asa. Pemimpin itu nggak boleh tersinggung, gajali orangnya orang menunggu, ya.
Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, menjadi serupa ini merupakan ajaran rasa berata. Katio tadi itu ya, yang berisi 8 itu tadi. Nah, berata itu apa? Berata itu pengendalian diri, penguasaan diri, yang mengacu kepada apa? Yang mengacu kepada 8 unsur Allah, dan semuanya itu bersifat tidak diskriminatif, ya kan? Coba kalau Bapak Ibu melihat matahari itu diskriminatif, repot apa itu? Ya. Kalau cuma dia bersinar hanya kepada orang-orang yang baik saja, terus dia tidak bersinar sama orang yang jahat, iya saja, ya kan? Kalau dia hanya bersinar kepada tumbuhan dan kepada kotoran, tapi dia tidak bersinar, walah soyot si lokor lah, iya kan? Delapan unsur alam dalam pengajaran Rasa Berata ini tidak bersifat diskriminatif. Nah, ini juga ngomong kepada kita seorang pemimpin yang baik itu tidak diskriminatif, tidak berat sebelah, tidak condong sebelah, ya, orang belani kono baik, ya. Orang nuruti tapi kono baik. Tentang rakyat jelata, orang pinggiran tidak didengarkan gitu. Itu kurang lebih kejahatannya Krishna kepada Arjuna dalam Wahyu Mahkotami Romo, dalam pengajaran Rasa Berata. Nah, lalu Bapak Ibu sekarang mari kita melihat bacaan kita, bahwa dalam ayat sebagai dasar renungan kita bersama tadi, Rasul Paulus juga memberikan pengajaran yang kurang lebih hampir sama dengan Katio dan Kotor. Kalau Bapak Ibu akan membaca Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat 2 ke 30, tapi mari saya hanya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat ayat yang ke-29 saja. Di dalam ayat 9 itu dituliskan bagaimana. Dalam ayat 9 itu ditulis begini: sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa siapa? Gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Gitu? Jadi ada kata kunci untuk menjadi serupa. Nah, tadi juga ngajari Arjuna untuk Katio, ya kan? Katio Bakowo, Katio Condro, Katio Kartiko. Nah, jadi untuk menjadi serupa itu berarti menjadi serupa dengan gambar dan citra Yesus. Kita itu sering disebut sebagai apa? Dalam dunia perjanjian lama kita itu sering disebut sebagai imam. Pernah mendengar istilah imam budi? Pernah? Belum? Belum? Imam budi itu adalah rupa dan gambar Allah. Terus ada juga yang menulis kita itu adalah imitatio Christi.
imitasinya Kristus, ya, duplikatnya berarti kan. Jadi kita diminta juga untuk menjadi serupa dengan gambar dan citra Yesus. Kalau Bapak Ibu membaca 2 Korintus 3 coba ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18 itu juga surat yang ditulis oleh Paulus jemaat yang ada di Korintus, yang kurang lebih pengajarannya hampir sama dengan apa yang kita renungkan hari ini. Coba yang sudah ketemu silakan dibaca. Kita semua menginginkan pertolongan Tuhan dengan muka yang tidak berseluruh, dan karena setiap itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita juga menjadi serupa dengan datangnya dalam kemuliaan. Ya, terima kasih. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita itu sudah, dalam bahasa aslinya Alkitab itu bermetamorfomita. Bapak Ibu pernah belajar biologi di bangku sekolah? Pernah? Yang bukan IPA mungkin nggak pernah ya, tapi kalau yang IPA saya rasa pernah. Pernah mendengar istilah metamorfosis? Pernah? Metamorfosis itu apa? Ada yang bisa jawab? Berubah wujud. Berubah wujud dari apa? Jadi metamorfosis itu adalah sebuah proses perubahan wujud dari telur menjadi larva, larva menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu. Ketika masih menjadi dalam bentuk telur, adakah orang yang mengagumi? Tidak. Ketika menjadi larva, ada orang yang mengagumi? Jijik. Malah kan? Ketika jadi kepompong, adakah orang yang mengagumi? Nggak ada. Orang kadang-kadang gila. Tapi setelah jadi kupu-kupu yang cantik, orang luar biasa memang menciptakan sesuatu. Wah, ini enak ini. Padahal sebelumnya kita itu jijik, kita itu gila, kita itu nggak nangkep. Sama bahwa kalau kita belum bermetamorfosis, orang juga gila dengan jijik melihat kita. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dosa. Maka setelah kita bermetamorfometa, itu berarti kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Sesuatu yang baik apa dari diri kita. Sebelum Kristus menyelamatkan kita adalah orang berdosa. Sebelum Kristus menebus kita adalah orang hukuman, kan gitu. Gak ada ajinya, tidak berharga.
Tetapi setelah Tuhan melakukan karyanya dalam kehidupan kita, di titik itulah kita menjadi berharga. Citra Allah itu ada pada diri kita. Kalau dalam peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa itu, ketika manusia jatuh dosa dalam dosa itu, manusia itu sudah hilang. Ya, sudah kehilangan citra dan kemuliaan Allah. Makanya itu perlu dipulihkan. Dari bacaan kita baik dalam Roma maupun Korintus itu tadi menjadi serupa dalam kedua ayat ini, nampak bahwa proses perubahan ya menjadi serupa itu bukan semata-mata perbuatan kita, melainkan itu perbuatan Allah, karyanya Allah dalam kehidupan orang percaya. Paulus sudah menasihati kita untuk menjadi serupa, melainkan menerima tawaran Allah berupa proses perubahan. Kamu mau berubah tidak? Saudara, tidak, ya sudah, resiko tak tanggung sendiri. Kamu mau berubah tidak? Oh iya, saya mau berubah. Berubah menjadi seperti apa? Berubah menjadi seperti serupa Kristus. Kabio Kristus. Menjadi serupa Kristus ini berarti apa? Menjadi serupa Kristus, kalau tadi hasta berata mengacu kepada 8 unsur Allah, maka kabio Kristus itu mengacu pada tindakan, perilaku, dan juga hidup Kristus. Hidup Kristus itu seperti apa? Hidup Kristus itu ya tentu ada kasih, ada keadilan, ada kebenaran, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ada sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan. Kalau kita sedang berusaha untuk menjadi baik, itu berarti kan kita sudah sedang berusaha untuk menjadi kabio Kristus, menyerupai Kristus. Itu mengapa kita disebut sebagai murid-muridnya Kristus. Seorang murid itu tentu akan menghidupi apa yang gurunya ajarkan. Bapak Ibu menemukan di dalam Alkitab Kristus mengajarkan, hai murid-muridku, bertengkarlah kamu satu dengan yang lain. Ada? Nggak ono. Lah ono aku tak layani seperti itu. Hendaklah hidup dalam kasih antara satu dengan yang lain. Jika kamu tanpa pikiranmu, berilah pikir kananmu. Bahwa menjadi serupa Kristus itu juga adalah sebuah pengendalian diri pada diri kita bersama. Mengapa? Karena dalam perjumpaan dengan yang lain, yang namanya berbenturan, bersinggungan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkirkan, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tetapi kalau orang hidup di dalam roh, maka dia juga mau membiarkan hidupnya dipimpin oleh roh. Makanya pasal 8 Roma ini kan judul pertamanya hidup oleh roh. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya,
kardio Kristus itu harus menjadi sesuatu yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu terus menumbuh kembangkan sikap peduli, sikap jujur, sikap taat, sikap bertanggung jawab, sikap cinta kasih, sikap damai sejahtera dan kerendah hatian. Karena dengan hidup yang seperti itulah Shalom Aleichem, Shalom yang dari Allah itu akan tercipta di bumi ini. Menjadi serupa Kristus itu adalah seruan bagi kita orang percaya hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, lalu pada hari ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya kita juga akan melihat menyaksikan satu proses pelayanan peneguhan pelayan majelis yang baru dalam diri Bapak Andreas Yulianto SPJ, dan kita meyakini karya Tuhan dalam perjalanan kehidupan umatnya, bahwa ketika kita membaca ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa panggilan Tuhan dalam diri Bapak Andreas Yulianto itu bukan sebuah paksaan yang disampaikan oleh kawan-kawan majelis yang lain, tapi itu sebuah kesadaran yang tumbuh di dalam diri Bapak Andreas, karena saya yakin dan percaya bahwa juga mengimani dan meyakini bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan dan keselamatan di tempat ini melalui pelayanan yang akan diberikan di masa-masa yang akan datang. Tentu tugas menjadi pelayan Tuhan dalam diri majelis itu bukan tugas yang mudah. Kita bisa saja mulu-mulu semplah di tengah jalan, pokoknya ingin meladeni Gusti Allah, pokoknya ingin meladeni pasangnya, benar disalah-salah. Orang yang benar belas, wah itu nanti akan menjadi sesuatu ya wis dianggap wis gojana lah Pak, jangan diambil hati. Tantang jadi pemimpin terus harus menang-menangan gitu, terus harus sampai-sampai dewi. Nah, ingat bahwa kepemimpinan kita itu adalah kepemimpinan yang melayani. Di dalam pelayanan itu kita diajak untuk menumbuh kembangkan iman persekutuan, iman jemaat. Maka dari mana kita harus belajar menjadi pemimpin yang baik? Tentu dari Kristus sendiri. Kiranya sabda Tuhan pada hari ini juga menjadi ujangan bagi kita bersama di tengah-tengah kehidupan sebagai gereja Tuhan, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dan juga dalam bernegara. Tuhan memberkati kita. Amin.